Bang. Ya ini Pak Putu ya. Ya, saya Kenapa? Pak Putu, Nama siapa Pak? Pak Putu Bentit alias Putu Arnike. Oh iya Pak. Asal mula Bapak ikut Oriba gimana Pak? Oh begini ya Bapak Komang, saya cerita dari awal. Dulu sebelum Tiang bermasuk Oriba, yaitu mengalami sakit berat. Sakit berat itu yaitu asam lambungnya lebih keras, Helios. Usus saya besar. Kemudian tensi saya naik turun, hipertensi, vertigo. Dan yang tidak kalah rusaknya itu yaitu di kaki, saraf kejepit. Nah, saraf kejepit. Nah, kemudian saya mengalami Helios, perut saya membesar, itu mau dioperasi. Ya. Mau dioperasi dengan dokter Cok. Nah, saya sudah mendaftar. Saya mau dioperasi lagi 7 hari. Nah, kemudian saya berpikir kalau dioperasi itu mungkin kacau, perut saya akan dikeluarkan, dibersihkan. Saya ragu. Nah, dan banyak orang dioperasi itu seperti warang saya sudah meninggal. Saya ketakutan saya. Nah, sehingga saya mendapat informasi. Kemudian mungkin kuasa atau desa yang widiwasa menghendaki saya masih hidup. Ternyata ada seorang teman yang mengajak saya ikut Horiba. Saya ikuti dan saya niatkan itu Horiba. Saya awal dengan berhoriba, dengan berkontrol ke dokter, sehingga saya meyakini Horiba, sehingga penyakit saya sedikit demi sedikit disembuhkan, dinormalkan. Yang pertama, asam lambung saya sudah hilang. Kedua, vertigo hilang, sudah kembali normal dalam 5 bulan. Sudah 2 hilang, vertigo dan asam lambung. Helios juga hilang. Jadi yang terakhir itu 1 tahun baru semua total, semua saraf kejepit semua sudah menjadi sembuh. Nah, makanya hidup saya sekarang senang sekali seperti saya ya dalam perasaan paling kaya di dunia. Tidak ada ininya lagi, sudah saya makan sudah biasa, makan apa saja tidak ada hambatan, sudah biasa bekerja, sudah biasa normal seperti masih muda, seperti masih dalam keadaan 35 tahun. Nah, begitu saya rasakan sekarang. Nah, saya menginformasikan kepada saudara-saudaraku yang lagi sakit, apa mengalami proses sakit apapun, jangan takut. Mari kita ikut berhoriba, ada olahraga hidup baru. Olahraga hidup baru ini adalah menciptakan suasana baru dan penormalan tubuh. Jadi dalam tubuh kita kembali dinormalkan sehingga tubuh kita kembali seperti sedia kala. Nah, begitu informasi saya, teman-teman. Mari kita saya berbagi sehat. Mari kita ikut berhoriba dimanapun Bapak Ibu berada. Anak-anak, orang tua pun bisa melakukan dengan Horiba ini, gampang sekali dengan memutar tangan, duduk bisa, berdiri bisa, sambil tidur pun bisa. Ya, hanya itu informasi dari Tiang Suksema. Mungkin dengan informasi Tiang ini membawa ya kebaikan buat Bapak dan Ibu. Kalau ada kata Tiang yang kurang atau lebih, Tiang mohon maaf, silahkan mencoba. Iya Pak Putu, ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita berolahraga kan biasanya malas nih Pak. Itu Bapak melaksanakannya itu jarang-jarang atau setiap hari atau bagaimana Pak? Begini. Nah, ini kita kadang-kadang menjadi manusia dikini oleh kemalasan ya. Karena orang malas itu tentu tidak akan mendapat seperti kata anak-anak atau bapak-bapak yang itu, orang malas tentu tidak mendapat. Orang yang rajin tentu mendapat seperti lagunya. Nah, kalau ini kita harus semangatkan diri kita. Di mana ada semangat, di sana ada sehat. Nah, kalau orang baru itu paling sedikit melakukan 5 kali atau paling sedikit kalau orang dari sehat ikut berhoriba 3 kali. Kalau orang yang sakit 5 kali atau 10 hari dengan memutar tangan. Nah,
Dulu saya waktu itu saya tidak mengenal capek, saya kepingin sembuh. Seperti saya kalah judi ya. Kalau sudah kalah judi terlalu banyak, sisa uang kita masih sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit masanya ya tentu akan jauh ketinggalan. Kita jauh baku mainannya untuk mencapai sehat. Nah itu maaf tuh saya berhubungan dengan judi tapi saya tidak berjudi ampun ya. Ya Pak Putu. Ini kan kita setiap hari kan berkhotbah pagi, kadang juga sore ya. Saya lihat itu ada yang duduk, ada yang stroke, ada yang ini. Itu mungkin karena semangatnya mereka ya. Apa ada efek negatif nggak kira-kira ya? Kenapa mereka mau ikut ya? Padahal cuma duduk, cuma berdiri sedikit gitu. Ya begini ya. Nah itu tergantung situasi sakitnya ya. Kalau sakitnya belum bisa berdiri, duduk pun harus bisa berhoriba ya. Kalau tidak bisa berdiri, duduk boleh berhoriba. Bahkan tidur pun boleh. Bisa, kalau belum bisa bangun, ini dari sakit. Kalau belum bisa bangun, tidur pun bisa berhoriba dengan mengepal-ngepalkan tangan, dengan berniat dalam diri sehat kuat hidup ya Tuhan. Saya mohon sehat kuat hidup saat dikepal-kepalkan tangannya. Kemudian kita kalau bisa duduk harus duduk kita berhoriba dengan memutar tangan. Kalau sudah bisa berdiri harus berdiri, jangan duduk. Kalau kita bisa berdiri masih duduk itu namanya malas, tidak akan mendapatkan. Jadi intinya sebenarnya yang awal adalah keyakinan juga keyakinan ini, yang penting ini keyakinan diri kita. Dengan berhoriba kita sembuh. Kalau tidak bagaimanapun kalau tidak yakin pasti tidak akan menyembuhkan. Bagaimanapun manyurnya kalau kita tidak yakin. Satu keyakinan dan percaya gitu aja ya. Jadi kalau misalnya kita berhoriba dan yakin, saya lihat juga ada afirmasinya. Afirmasi apa sih Pak? Saya ini kurang pendalamannya kurang tahu. Tapi kira-kira afirmasi itu apa? Minta doanya apa? Itu memang kita memohon kepada Tuhan. Ya, itu maksudnya. Gini. Artinya kita mencintai alam, mencintai sesama ya. Mungkin begitu ya Pak ya. Ya begini Pak. Nah, olahraga hidup baru ini bukan olahraga biasa. Ini olahraga hidup baru, ini olahraga berketuhanan. Dengan mencintai diri, dengan membangkitkan cinta kasih dalam diri. Nah itu sudah membawa kita ke dalam kasih. Kita berhoriba, satu menghidupkan badan daging, menyembuhkan badan daging. Kalau kita sudah sehat, baru kita berpikir yang lain. Umpamanya mendoakan, kita sudah sehat, mendoakan keluarga, mendoakan alam semesta, mendoakan dunia agar semua makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan alam semesta agar selamat, kita sama-sama agar mendapat hidup yang kekal. Jadi yang baik, ini horiba itu bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, tapi yang penting teratur teratur setiap hari, tidak bolong-bolong ya. Kemudian saya lihat kemarin juga ada cinta kasih yang keliling itu yang sudah yang sudah berantai. Berantai itu kenapa itu gimana ya? Ya gini ya. Kalau di luar tidak ada yang berantai. Kalau berantai ini sifatnya kita menyatukan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang belum kasihnya banyak. Nah itu yang baru-baru muncul kasihnya kita setarakan di sana. Agar beliau-beliau yang ikut berpegangan tangan atau berantai itu agar lebih cepat bertumbuh cinta kasihnya. Kalau ada yang sifatnya negatif, kemasukan negatif agar lebih cepat keluar. Nah, kalau sudah tumbuh cinta kasihnya di dalam diri, otomatis orang itu akan menjadi lembut dan tidak mudah emosi. Nah, itu. Jadi ada efek yang positifnya di sini sama-sama saling selain mencintai diri sendiri juga mencintai orang lain, cinta kasih itu dah cinta kasih kepada orang lain kita selain kita mencintai diri, menyayangi diri sendiri, kemudian lagi mencintai semua makhluk hidup. Artinya alam semesta kita doakan agar kita selamat, keluarga, semua sanak saudara walaupun dimanapun berada. Begitupun jagat raya agar
bertambah hidup, bertambah sempurna, bertambah kasih, dan kita mohon selamat ya. Ya. Oke. Sepertinya mudah sebenarnya ya Pak ya, tidak sulit karena olahraga yang tanpa biaya ya. Ya. Tinggal kita mau disiplin, sabar, Ya. karena semuanya mengalami proses. Ya. Kalau kita, wah, bagaimana mengatasi Pak bagi orang yang memang sudah mengikuti Oriba tapi kok saya nggak sembuh ya, gimana ya? Bagaimana menurut Bapak itu? Begini, banyak yang berkeluh begitu ya, Pak Komang ya. Nah, banyak yang Oriba sudah lama, belum juga beliau itu sembuh. Karena apa? Nah, itu karena dia tuh datang ke pertemuan jarang-jarang, mendengarkan arti-arti daripada gerakan-gerakan tunggal ini juga jarang-jarang. Jadi beliau tuh tidak tahu dengan artinya. Kalau itu mungkin ada Oribanya yang kurang, dengan gerakan yang kurang, konsentrasi yang kurang, ketegangan tubuh yang kurang, itu akan menghambat pertumbuhan kita jadi sehat. Kalau sudah kita memenuhi syarat, memenuhi aturan dengan gerakan-gerakan itu, rasanya tidak ada yang tidak diselesaikan di Oriba. Karena Oriba ini lebih cepat, lebih singkat untuk menyembuhkan. Ya, yang penting disiplin, sabar, karena semuanya melalui proses. Ya, jangan gampang putus asa ya Pak ya. Oke. Bagaimana salam Oriba Pak? Salam hidup sehat agar bersama. Maaf, itu yang lama ya. Lama ya, sekarang yang baru Pak. Yang baru sekarang Oriba, sehat kuat hidup. Daging sempurna. Itu ada ya? Itu salamnya. Oh, ya. salamnya. Oh, jadi salamnya adalah Oriba, sehat kuat hidup. Nah, itu saja. Karena badan kita gini kan harus mendapatkan sehat, kuat, dan hidup. Nah, itu kerja. Dan tapi gini ya, saya sarankan kalau bisa, kalau boleh adik-adik, bapak-bapak, dan ibu-ibu, sesepuh, mari kita ikuti olahraga Oriba dengan gerakan tunggal dan mudah digerakkan dimanapun kita berada. Di sana kita bergerak hanya 1 meter kali 1 meter, kita sudah bisa memutar tangan. Nah, dimanapun berada lebih gampang kita melakukan. Ya, di rumah, di dalam kamar, dimanapun kita boleh. Makanya ini paling gampang sekali melakukan, hasilnya luar biasa. Ya, sedikit lagi lupa ini. Kenapa kok harus bukan harus mungkin ya 210 kali dalam satu putaran itu gimana Pak? Apa memang boleh bebas saja Pak? Ya begini. Nah, yang awal dulu yang masih sakit itu menurut kemampuan dulu ya. Kalau sudah bisa melakukan 50 kali putaran, kemudian besoknya ditambah. Jangan berpikir dulu sehat. Ya. Jangan berpikir hasil dulu. Jangan berpikir hasil. Jangan cari hasil dulu. Kita lakukan saja dulu. Nah, kemudian kalau bisa sampai mencapai 210 putaran. Karena ini para sesepuh yang mengatakan, bukan kami. Ya. Kami juga orang yang agak baru lah, bukan senior sekali, bukan senior. Itu seperti bayi dalam kandungan. Nah, bayi dalam kandungan kan 210 hari ya, baru menjadi bayi ya. Nah, itu dihitung dari sana. Ya. 6 bulan itu ya. Iya. Ya, Pak Omang ya. Terima kasih Pak Putu atas waktunya. Maaf mengganggu. Mudah-mudahan kita sehat, kuat, dan hidup semua. Iya. Om Swastiastu. Santi. Ya. Oke.